Pada musim panas tahun 1889, seorang insinyur berusia 40 tahun berdiri di halaman belakang rumah kontrakannya di Detroit. Ia menatap sebuah mesin aneh yang berderak, terbuat dari roda sepeda, sabuk kulit, dan mesin satu silinder. Tetangganya menganggapnya gila. Istrinya sudah terbiasa mengabaikan bau bensin yang menempel di pakaiannya setiap malam. Pria ini sudah pernah gagal sekali, gagal total di depan publik dan secara memalukan. Dan dalam beberapa tahun ke depan, ia akan gagal lagi. Namun, pria ini akan membentuk kembali bukan hanya sebuah industri, tetapi seluruh ritme kehidupan modern, cara orang bekerja, cara mereka bepergian, hingga cara mereka berpikir tentang waktu itu sendiri. Namanya adalah Henry Ford. Dan inilah kisah tentang bagaimana seorang anak petani yang membenci bertani menjadi orang yang menempatkan dunia di atas roda. Bagian 1. Anak laki-laki yang membongkar jam tangan. Henry Ford lahir pada 30 Juli 1893 di sebuah perkebunan keluarga yang sederhana di Dearborn, Michigan, di tengah berkecamuknya Perang Saudara Amerika. Orang tuanya, William dan Mary Ford, adalah petani pekerja keras keturunan Irlandia dan Belgia. Bagi mereka, masa depan itu sederhana. Putra sulung mereka akan mewarisi tanah, mengolah tanah, dan meneruskan perdagangan keluarga, persis seperti yang dilakukan para putra selama generasi-generasi sebelumnya. Tetapi Henry muda punya gagasan lain. Sejak ia bisa berjalan, ia hampir tidak menunjukkan minat pada tanaman atau ternak. Apa yang memikatnya justru adalah mesin, apapun dengan roda gigi, pegas, atau bagian yang bergerak. Pada usia 13 tahun, ia telah membongkar hampir setiap jam tangan dan jam dinding yang bisa ia dapatkan. Lalu, dengan susah payah merakitnya kembali, mengajarkan dirinya sendiri mekanika penunjuk waktu melalui percobaan dan kegagalan yang murni. Para tetangga mulai membawakannya jam saku mereka yang rusak untuk diperbaiki, dan anak petani setempat itu diam-diam menjadi tukang reparasi jam tidak resmi di kota itu, bekerja hingga larut malam dengan cahaya lilin, didorong oleh rasa ingin tahu yang besar. Kemudian, pada usia 12 tahun, sesuatu terjadi yang akan menentukan seluruh jalannya hidupnya. Henry melihat mesin uap yang bergerak sendiri di jalan, sebuah mesin traksi besar yang digunakan untuk menggerakkan peralatan pertanian. Itu bukan mobil. Sama sekali bukan. Tetapi mesin itu bergerak dengan tenaganya sendiri, tanpa ditarik oleh kuda, dan bagi Henry muda, pemandangan itu membakar pikirannya. Ia kemudian berkata bahwa melihat mesin uap di jalan itu adalah momen ketika ia memutuskan bahwa ia akan menghabiskan hidupnya membangun kereta tanpa kuda. Namun, kehidupan di pertanian tidaklah lembut bagi keluarga Ford. Pada tahun 1876, ketika Henry baru berusia 13 tahun, ibunya, Mary, meninggal dunia saat melahirkan. Itu adalah pukulan yang menghancurkan. Henry sangat memuja ibunya, dan di kemudian hari ia akan berkata bahwa kehilangan ibunya terasa seperti kehilangan jangkar dari seluruh rumah tangga. Ayahnya, yang berduka dan kewalahan, mengharapkan Henry untuk mengambil peran yang lebih serius di pertanian. Namun, pekerjaan pertanian yang dilakukan Henry setiap hari hanya memperdalam keyakinannya bahwa ini bukan kehidupan yang ditujukan untuknya. Ia membenci kebosanan di sana, tugas yang sama, musim yang sama, ketidakpastian cuaca dan tanah yang sama. Ia menginginkan kendali. Ia menginginkan presisi. Ia menginginkan mesin. Pada usia 16 tahun, bertentangan dengan keinginan ayahnya, Henry Ford meninggalkan pertanian keluarga dan berjalan kaki ke Detroit untuk menjadi magang mekanik. Itu adalah keputusan yang berani dan agak gegabah bagi seorang anak laki-laki seusianya pada tahun 1870-an, meninggalkan tanah, keamanan, dan harapan keluarga demi dunia magang industri yang tidak pasti. Ia bekerja di Michigan Car Company dan kemudian bekerja untuk bengkel mesin James Flower and Brothers
Dan akhirnya Detroit Dry Dock Company, mempelajari segala hal yang ia bisa tentang mesin uap, sistem mekanis, dan mesin industri. Ia dibayar rendah, terkadang nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup, dan untuk mencukupi kebutuhannya, ia mengambil pekerjaan kedua di malam hari memperbaiki jam tangan di toko perhiasan, hanya tidur beberapa jam sebelum mulai bekerja magang lagi keesokan paginya. Pada usia awal 20-an, Henry telah menjadi mekanik yang terampil, tetapi pertanian masih memanggilnya kembali secara harfiah. Ayahnya menawarkannya 40 hektar tanah hutan jika ia mau pulang, dan Henry menerimanya, bukan untuk bertani, tetapi untuk menggunakan kayu itu untuk membangun rumah dan menafkahi dirinya sendiri sambil terus bereksperimen dengan mesin di sampingnya. Pada periode inilah, pada tahun 1888, ia menikah dengan Clara Bryan, putri seorang petani yang ia temui di pesta malam tahun baru beberapa tahun sebelumnya. Clara akan menjadi satu-satunya kehadiran yang konstan dan stabil sepanjang kekacauan karir Henry yang akan datang. Sabar, praktis, dan diam-diam mendukung bahkan ketika ambisi suaminya berbatasan dengan obsesi. Pada tahun 1891, Henry membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mengambil pekerjaan sebagai insinyur di Edison Illuminating Company di Detroit, perusahaan listrik setempat. Itu adalah pekerjaan yang stabil, terhormat, dan gajinya bagus. Tetapi yang lebih penting, pekerjaan itu memberinya akses ke sesuatu yang sangat ia butuhkan. Pengetahuan tentang mesin pembakaran internal, yang masih merupakan teknologi baru dan kurang dipahami pada saat itu. Bekerja shift malam memungkinkan dia memiliki waktu luang di siang hari untuk bereksperimen. Di gudang bata kecil di belakang rumah kontrakannya di Bagley Avenue, Henry mulai membangun kendaraan bertenaga bensin pertamanya. Bagian 2, quadricycle dan kegagalan pertama. Pada tahun 1896, setelah bertahun-tahun mengutak-atik, menguji, dan merakit kembali, Henry Ford menyelesaikan mobil pertamanya yang berfungsi, sebuah kendaraan ringan yang ia sebut quadricycle. Penampilannya hampir lucu jika dibandingkan dengan standar modern. Pada dasarnya berupa rangka logam yang dipasang pada 4 roda sepeda, ditenagai oleh mesin bensin kecil 2 silinder, dengan kemudi berupa tuas, bukan setir, dan tidak memiliki gigi mundur. Kendaraan itu tidak memiliki rem seperti yang kita kenal sekarang, dan suaranya sangat bising, tapi mesin itu berjalan. Pada dini hari tanggal 4 Juni 1896, Ford bersiap untuk membawa quadricycle dalam uji jalan pertamanya melalui jalan-jalan di Detroit. Hanya ada satu masalah. Mesin itu terlalu lebar untuk melewati pintu gudang tempat ia membangunnya. Dalam momen yang menangkap dengan sempurna pola pikir tekniknya, selesaikan masalah secara langsung, pikirkan konsekuensinya nanti, Ford mengambil kapak dan merobohkan sebagian dinding bata gudang tersebut untuk mengeluarkan penemuannya ke jalan. Istrinya, Clara, tentu saja pasti bertanya-tanya orang macam apa yang sebenarnya ia nikahi. Malam itu, dengan seorang teman yang mengendarai sepeda di depannya untuk memperingatkan pejalan kaki dan kuda tentang adanya mesin aneh dan berisik yang mendekat, Henry Ford mengendarai quadricycle-nya melalui jalan-jalan di Detroit. Berhasil. Ia telah membangun kereta tanpa kuda, persis seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri saat masih kecil ketika melihat mesin uap di jalan bertahun-tahun sebelumnya. Berita kesuksesan Ford sampai ke telinga Thomas Edison sendiri dalam sebuah pertemuan perusahaan. Ketika Ford menjelaskan apa yang telah ia bangun kepada penemu besar itu, Edison dilaporkan memukul meja dan memberitahunya, "Anak muda, itulah dia, kamu mendapatkannya. Mobilmu mandiri dan membawa pembangkit tenaganya sendiri." Itu adalah momen dorongan semangat yang langka dari salah satu penemu paling terkenal di dunia, dan itu menyalakan semangat dalam diri Ford yang tidak pernah padam. Karena bersemangat, Ford keluar dari pekerjaannya yang stabil di Edison Illuminating
pada tahun 1899 untuk menekuni manufaktur mobil secara purna waktu. Ia membantu mendirikan Detroit Automobile Company pada tahun yang sama, didukung oleh sekelompok investor Detroit yang ingin mengeruk keuntungan dari tren mobil yang mulai muncul. Itu seharusnya menjadi terobosan besarnya. Namun, kenyataannya, itu adalah kegagalan publik pertamanya. Ford, sebagai insinyur yang perfeksionis, terus mendesain ulang dan menyempurnakan kendaraannya alih-alih mendorongnya ke produksi massal. Para investor mulai tidak sabar. Mobil-mobil yang sampai ke pasar dianggap terlalu mahal dan kurang andal. Dalam waktu sekitar 18 bulan, Detroit Automobile Company bangkrut dan Ford pergi. Beberapa catatan mengatakan ia didepak setelah hanya memproduksi sangat sedikit mobil. Bagi komunitas bisnis Detroit, Henry Ford kini adalah pria berusia 40 tahun dengan perusahaan yang gagal dan reputasi sebagai pengutak-atik yang keras kepala yang tidak bisa mengubah idenya menjadi bisnis yang berfungsi. Kebanyakan pria mungkin akan menyerah. Ford justru melakukan sesuatu yang hampir aneh. Ia memutuskan untuk membuktikan dirinya melalui balapan. Bagian 3. Balapan demi kredibilitas. Memahami bahwa persepsi publik kini menjadi rintangan terbesarnya, Ford beralih ke balap mobil sebagai cara untuk menunjukkan bahwa tekniknya sehat dan kendaraannya cepat, andal, serta layak untuk investasi. Pada tahun 1901, ia membangun sebuah mobil balap dan secara pribadi menantang Alexander Winton, salah satu pembalap dan produsen mobil paling terkenal dan sukses di Amerika saat itu, untuk berpacu di lintasan Grosse Pointe di Michigan. Hampir tidak ada yang mengharapkan Ford menang. Winton adalah juara bertahan yang sudah mapan. Ford adalah pengusaha gagal yang ingin membuktikan sesuatu. Namun di depan ribuan penonton, mobil Ford bertahan lebih lama dari mobil Winton setelah mesin Winton mulai panas dan bermasalah. Ford memenangkan balapan tersebut. Itu adalah jenis kemenangan yang ia butuhkan. Kemenangan itu menghasilkan publisitas yang luar biasa dan, yang terpenting, menarik investor baru yang bersedia mendukungnya untuk upaya kedua dalam membangun perusahaan mobil. Kemudian, pada tahun 1902, Ford merancang dan membangun mobil balap yang bahkan lebih cepat, sebuah kendaraan menakutkan yang dijuluki 999, dilengkapi dengan mesin besar dan dikendarai oleh pembalap sepeda pemberani Barney Oldfield, yang bahkan belum pernah mengendarai mobil sebelumnya, tetapi belajar hanya dalam hitungan hari. Mobil 999 memecahkan rekor kecepatan dan mengukuhkan nama Ford dalam imajinasi publik sebagai insinyur yang serius, bukan sekadar pemimpi. Dengan momentum ini, Ford ikut mendirikan perusahaan kedua, Henry Ford Company, pada akhir tahun 1901. Namun, sejarah hampir terulang. Ketidaksepakatan mengenai arah perusahaan dengan mitra bisnisnya menyebabkan Ford meninggalkan perusahaan ini juga dalam beberapa bulan. Sebuah perusahaan yang nantinya diatur ulang tanpa dirinya menjadi apa yang akhirnya menjadi Cadillac. 2 kali sudah Ford memulai perusahaan mobil dan 2 kali ia pergi atau didepak tanpa kesuksesan yang langgeng. Tetapi kali ini, ia memiliki sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya. Bukti bahwa tekniknya berhasil, kredibilitas dari kemenangan balapnya, dan lingkaran kecil investor yang masih bersedia bertaruh padanya. Yang utama, di antaranya adalah seorang dealer batubara bernama Alexander Malcolmson. Bagian 4, kelahiran Ford Motor Company. Pada Juni 1903, Henry Ford, Alexander Malcolmson, dan sekelompok investor mendirikan Ford Motor Company dengan modal tunai hanya $28.000, jumlah yang relatif kecil bahkan menurut standar waktu itu. Ford memegang saham di perusahaan tersebut dan, yang terpenting, kali ini ia mempertahankan kendali kreatif dan teknis yang jauh lebih besar daripada di usaha-usaha sebelumnya. Kendaraan pertama perusahaan tersebut, Model A,
terjual cukup baik dan memberi perusahaan yang masih baru itu stabilitas pertamanya. Selama beberapa tahun berikutnya, Ford Motor Company merilis serangkaian kendaraan yang diberi label huruf alfabet, model B, C, F, K, N, R, dan S. Masing-masing merupakan eksperimen. Masing-masing mengajarkan Ford dan tim teknisnya lebih banyak tentang apa yang berhasil, apa yang tidak, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya diinginkan dan mampu dibeli oleh masyarakat Amerika biasa. Karena obsesi itulah yang mulai terbentuk dalam pikiran Henry Ford. Mobil pada pergantian abad adalah mainan mewah bagi orang kaya. Mobil dibuat dengan tangan, mahal, dan tidak andal, serta memilikinya adalah simbol status yang hanya diperuntukkan bagi kalangan elit. Ford percaya sesuatu yang sangat berbeda. Ia percaya mobil bisa dan harus menjadi alat bagi orang biasa. Seorang petani, seorang pemilik toko, seorang pekerja pabrik, seseorang seperti pemuda yang dulu ia alami, tumbuh di pertanian Dearborn itu, memimpikan sebuah mesin yang bisa bergerak tanpa kuda. Pada tahun 1908, visi itu menjadi kenyataan dengan peluncuran Model T. Bagian 5. Model T dan jalur perakitan bergerak. Model T bukanlah mobil paling mencolok di masanya, bukan yang tercepat, juga bukan yang paling mewah. Namun, mobil itu tangguh, relatif mudah diperbaiki, dan yang terpenting dirancang sejak awal untuk diproduksi secara efisien dan dijual dengan harga yang secara realistis mampu dibeli oleh kelas menengah, bahkan kelas pekerja Amerika. Saat diperkenalkan, Model T berharga sekitar $825, jumlah yang masih signifikan, namun jauh di bawah harga kendaraan sejenis pada saat itu. Permintaan meledak, namun Ford segera menyadari bahwa metode manufaktur tradisional, di mana pekerja terampil membangun setiap mobil sebagian besar dengan tangan, berpindah-pindah di antara stasiun kerja yang diam, tidak akan bisa memproduksi Model T dengan cukup cepat atau cukup murah untuk memenuhi permintaan yang ia ciptakan. Maka, pada tahun 1913, di pabrik Highland Park, miliknya di Michigan, Ford dan tim teknisnya memperkenalkan inovasi yang akan mendefinisikan warisannya sebesar mobil itu sendiri, jalur perakitan bergerak. Terinspirasi sebagian oleh jalur pembongkaran yang digunakan di pabrik pengemasan daging Chicago, di mana karkas bergerak di sepanjang jalur, sementara pekerja melakukan satu tugas khusus di setiap stasiun. Tim Ford membalik konsep tersebut. Alih-alih pekerja yang mendatangi mobil itu, atau lebih tepatnya sasis mobil, akan bergerak melewati pekerja yang diam di sistem konveyor, dengan setiap pekerja melakukan satu tugas spesifik yang berulang saat sasis tersebut lewat. Hasilnya sangat mencengangkan. Sebelum jalur perakitan bergerak, dibutuhkan waktu sekitar 12,5 jam untuk merakit satu sasis Model T. Setelah menerapkan jalur bergerak, waktu itu terpangkas menjadi sekitar 90 menit. Angka produksi melonjak menjadi ratusan ribu, kemudian akhirnya jutaan, dan harga Model T bukannya naik saat permintaan meningkat, seperti yang mungkin diperkirakan, justru turun tahun demi tahun, akhirnya turun hingga di bawah $300 pada tahun 1920-an, harga yang sangat rendah sehingga pekerja pabrik Ford sendiri mampu membeli mobil yang mereka bangun. Disinilah Henry Ford membuat apa yang mungkin merupakan keputusan bisnis tunggalnya yang paling berani dan paling berdampak. Pada Januari 1914, ia mengumumkan bahwa Ford Motor Company akan membayar pekerjanya $5 sehari, lebih dari 2 kali lipat upah yang berlaku untuk pekerjaan pabrik saat itu, sambil secara bersamaan mengurangi hari kerja dari 9 jam menjadi 8 jam. Dunia bisnis terpana dan banyak yang menyebutnya gegabah, bahkan berbahaya bagi ekonomi yang lebih luas. Namun, penalaran Ford lebih tajam daripada yang diperkirakan para kritikus. Ia memahami bahwa tenaga kerja yang dibayar
cukup baik untuk mampu membeli produk yang mereka bangun, akan menciptakan siklus produksi dan konsumsi yang mandiri. Pekerja yang kini mampu membeli mobil, peralatan, dan barang konsumsi, memicu permintaan di seluruh ekonomi. Hal itu juga secara drastis mengurangi perputaran pekerja, yang telah menjadi biaya tersembunyi yang sangat besar dari pekerjaan jalur perakitan, yang melelahkan dan berulang. Berita tentang upah $5 sehari menyebar ke seluruh negeri, dan ribuan pencari kerja mengantre di luar pabrik Ford dengan harapan mendapatkan posisi. Ford tidak hanya merevolusi cara mobil dibangun, ia telah mulai membentuk kembali struktur kelas menengah Amerika. Pada pertengahan 1920-an, Ford Motor Company memproduksi lebih dari setengah dari semua mobil yang dijual di seluruh Amerika Serikat. Model T saja akan terjual lebih dari 15 juta unit sebelum produksinya berakhir pada tahun 1927, sebuah rekor yang akan bertahan selama beberapa dekade. Henry Ford, anak petani yang telah merobohkan dinding untuk mengendarai penemuan pertamanya ke jalan, kini menjadi salah satu pria terkaya dan paling terkenal di planet ini. Bagian 6. Kebenaran yang pahit. Tidak ada penyampaian kisah Henry Ford yang jujur tanpa membahas sisi lain dari jalur perakitan dan upah $5 sehari. Karena hidup Ford juga ditandai oleh kekurangan yang nyata dan serius, kekurangan yang penting untuk dipahami di samping pencapaiannya. Seiring Ford bertambah tua dan semakin berkuasa, ia menjadi semakin resisten terhadap perubahan, bahkan perubahan yang sangat dibutuhkan perusahaannya sendiri. Ia terkenal enggan memperbarui desain Model T selama bertahun-tahun setelah pesaing seperti General Motors mulai menawarkan kendaraan yang lebih bergaya, nyaman, dan bervariasi. Ford dilaporkan pernah berkata bahwa pelanggan bisa mendapatkan Model T dalam warna apapun yang mereka inginkan, asalkan warnanya hitam, sebuah pernyataan yang menangkap komitmennya pada efisiensi manufaktur sekaligus resistensinya yang keras kepala terhadap selera konsumen yang berkembang. Pada pertengahan 1920-an, kekakuan ini hampir merugikan posisi dominan Ford Motor Company, dan perusahaan tersebut terpaksa melakukan perombakan besar-besaran yang mahal dan menyakitkan untuk meluncurkan Model A sebagai pengganti pada tahun 1927, menghentikan produksi selama berbulan-bulan dan merumahkan puluhan ribu pekerja dalam proses tersebut. Yang jauh lebih serius, Henry Ford memegang dan secara aktif mempromosikan pandangan antisemitisme yang sangat meresahkan di kemudian hari. Mulai awal 1920-an, ia menggunakan surat kabarnya sendiri, Dearborn Independent, untuk menerbitkan serangkaian artikel antisemitisme dan teori konspirasi yang kemudian dikompilasi dan didistribusikan sebagai sebuah buku. Materi ini menyebabkan kerugian nyata, berkontribusi pada penyebaran ide-ide antisemitisme di Amerika Serikat dan internasional, dan kemudian dikutip dengan nada setuju oleh kepemimpinan Nazi di Jerman, termasuk Adolf Hitler, yang menyimpan potret Ford di kantornya dan merujuk padanya dalam tulisannya sendiri. Ford akhirnya mengeluarkan permintaan maaf publik pada tahun 1927 di bawah tekanan besar, menarik kembali pernyataan tersebut dan menghentikan publikasi materi itu, meskipun kerugian yang dialami individu dan komunitas, serta noda sejarah pada warisannya, tidak dapat dihapus oleh permintaan maaf saja. Bagian dari sejarah Ford ini tetap menjadi bagian yang serius dan perlu dalam memahami siapa dia sebenarnya. Sebuah pengingat bahwa kejeniusan industri dan kegagalan moral dapat eksis dalam diri orang yang sama. Ford juga merupakan pemberi kerja yang sangat suka mengontrol dan, di akhir kariernya, menjadi penentang agresif serikat pekerja, bahkan ketika kenaikan upah yang pernah ia rintis menjadi tuntutan standar gerakan buruh yang ia lawan. Pasukan keamanan pribadi, perusahaannya bentrok dengan kekerasan dengan pengorganisir serikat pekerja pada 1930-an, yang paling terkenal selama konfrontasi yang dikenal sebagai Battle of the Overpass
pada 1937, di mana personel keamanan Ford memukuli pengorganisir United Auto Workers, termasuk Walter Reuther, dalam sebuah insiden yang difoto dan menjadi bencana hubungan masyarakat bagi perusahaan tersebut. Bagian 7. Tahun-tahun terakhir dan warisan. Terlepas dari kontroversi ini, Ford Motor Company terus tumbuh sepanjang 1930-an dan hingga Perang Dunia Kedua, ketika pabrik-pabrik Ford, termasuk pabrik Willow Run yang besar, beralih memproduksi pengebom dan kendaraan militer dalam volume yang luar biasa untuk upaya Perang Amerika, menerapkan prinsip produksi massal yang sama yang telah membangun kerajaan Model T. Kehidupan pribadi Henry Ford di tahun-tahun terakhirnya juga ditandai oleh tragedi. Putra tunggalnya, Edsel Ford, yang telah mengambil alih jabatan presiden perusahaan, berjuang selama bertahun-tahun di bawah campur tangan ayahnya yang terus-menerus dan gaya manajemen yang suka mengontrol, bahkan setelah secara resmi memegang posisi puncak. Edsel meninggal pada tahun 1943 di usia yang baru 49 tahun, dilaporkan karena kelelahan akibat stres dan penyakit, sebuah kehilangan yang menghancurkan Henry. Dalam keadaan berduka dan semakin lemah, Henry Ford yang sudah lanjut usia sempat kembali mengambil alih kendali perusahaan sendiri sebelum akhirnya beralih ke cucunya, Henry Ford II. Henry Ford meninggal pada 7 April 1947 pada usia 83 tahun di kediamannya di Dearborn, tidak jauh dari pertanian tempat ia dilahirkan 83 tahun sebelumnya. Ia meninggal sebagai salah satu pria terkaya dalam sejarah Amerika setelah membangun sebuah perusahaan yang masih menyandang nama keluarganya hingga hari ini, lebih dari 1 abad setelah pendiriannya. Refleksi penutup. Kehidupan Henry Ford menolak narasi yang sederhana dan rapi. Ia bukanlah pria yang sukses sekali dan hidup tenang di atas kesuksesan itu. Ia gagal 2 kali, secara publik dan memalukan, sebelum akhirnya membangun sesuatu yang bertahan lama. Ia bukan murni seorang visioner kemanusiaan, seperti yang disarankan oleh beberapa cerita. Juga bukan sekadar industrialis yang kejam, seperti yang diklaim oleh orang lain. Ia adalah seorang pria yang benar-benar percaya bahwa orang-orang pekerja biasa berhak mendapatkan martabat, upah yang adil, dan akses ke produk-produk industri modern, sekaligus seorang pria yang mampu menyebabkan kerugian nyata melalui prasangkanya sendiri dan resistensinya terhadap perubahan. Apa yang tetap tidak terbantahkan adalah skala dampaknya. Sebelum Henry Ford, mobil adalah mainan orang kaya. Setelah Henry Ford, mobil menjadi bagian dari kehidupan biasa, membentuk kembali tempat orang bisa tinggal, seberapa jauh mereka bisa bekerja dari rumah, bagaimana barang bergerak melintasi benua, dan bagaimana seluruh abad akan mengukur kemajuan itu sendiri. Jalur perakitan bergerak yang ia sempurnakan tidak hanya membangun mobil lebih cepat, itu menjadi cetak biru bagi manufaktur modern di hampir setiap industri di bumi. Semua itu dimulai dengan seorang anak laki-laki di sebuah pertanian di Michigan yang lebih suka membongkar jam tangan daripada membajak sawah, yang melihat mesin uap di jalan desa dan memutuskan saat itu juga bahwa ia akan menghabiskan hidupnya membangun mesin yang bisa bergerak sendiri. Ia merobohkan dinding untuk membuktikan bahwa itu bisa dilakukan. Dan dengan melakukannya, ia membantu membangun jalan yang akan dilalui oleh seluruh abad ke-20.